Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Isma Putri. Hari ini saya akan membuat video materi fisika tentang momentum dan impuls. Saya akan menjelaskan pengertian momentum serta impuls dan beberapa poin pembahasan lainnya. Sekarang, mari kita mulai. Yang pertama, mari kita mengingat kembali apa sebenarnya momentum dan impuls itu. Momentum adalah hasil perkalian massa dengan kecepatannya. Oleh karena itu, setiap benda yang bergerak pasti memiliki momentum. Secara matematis, momentum dapat dirumuskan dengan P sama dengan M dikali V. Dengan V adalah kecepatan benda, satuannya adalah meter per sekon, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan P yaitu momentum benda dengan satuan standar internasional kilogram meter per sekon. Dan yang perlu kita ingat adalah momentum selalu berbanding lurus dengan massa dan kecepatan. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu impuls. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan lamanya gaya tersebut bekerja. Dan perlu kita ingat, impuls ini menghasilkan gaya yang bekerja pada benda dengan waktu yang singkat. Rumus matematis dari impuls adalah I sama dengan F dikali delta T, dengan F adalah gaya benda satuannya Newton, delta T yaitu waktu dengan satuannya sekon, dan I yaitu impuls dengan satuan standar internasional NS atau Newton sekon. Setelah membahas pengertian tentang momentum dan impuls, kita akan masuk ke poin pembahasan kedua, yaitu hubungan antara momentum dan impuls. Apakah keduanya memiliki hubungan? Jawabannya adalah iya. Keduanya berhubungan karena untuk mengukur impuls diperlukan bantuan momentum. Karena hal itulah dapat dikatakan bahwa impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentumnya. Adapun rumus berdasarkan hukum 2 Newton adalah F sama dengan M dikali A, dengan A sama dengan delta V per delta T. Maka rumusnya dirubah menjadi F sama dengan M dikali delta V per delta T. Tetapi dengan analisis matematis, persamaan tersebut dapat diubah menjadi rumus baru, yaitu I sama dengan delta P. Dengan delta P adalah nilai perubahan momentum benda. Poin pembahasan selanjutnya atau poin pembahasan ketiga adalah hukum kekekalan momentum dan juga tumbukan. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada suatu sistem, maka jumlah momentum sistem tersebut adalah konstan atau tetap. Artinya, jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhirnya. Rumus sistematisnya yaitu P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Kita bisa mendapatkan rumus tersebut dari M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Tanda aksen menunjukkan bahwa telah terjadi tumbukan. Maka dari itu, jika ada tanda aksen, kita menggunakan nilai setelah tumbukan. Sekarang kita akan membahas apa itu tumbukan. Tumbukan adalah salah satu contoh penerapan dari hukum kekekalan momentum. Tumbukan juga dikenal dengan istilah tabrakan. Ada 3 jenis tumbukan. Yang pertama ada tumbukan lenting sempurna. Ini terjadi di mana setelah bertumbukan, kedua benda bergerak dengan kecepatan V dan V aksennya sama, namun arahnya berlawanan. Pada tumbukan ini berlaku A hukum kekekalan momentum, B hukum kekekalan energi kinetik, dan C nilai koefisien restitusinya adalah 1. Yang kedua ada tumbukan lenting sebagian. Ini terjadi di mana besar kecepatan benda sebelum dan sesudah bertumbukan berbeda dikarenakan energi kinetik
berubah menjadi energi lain. Pada tumbukan ini berlaku hukum kekekalan momentum, lalu nilai koefisien restitusi adalah antara 0 dan 1, dan besar koefisien restitusi antara bola dan lantai dapat dirumuskan E sama dengan akar H aksen per H. Dan yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Ini terjadi karena sesudah tumbukan, kedua benda menjadi satu dan bergerak dengan kecepatan yang sama. Pada tumbukan ini berlaku nilai koefisien restitusinya adalah 0, dan setelah bertumbukan, kedua benda bergabung menjadi satu, sehingga V1 aksen sama dengan V2 aksen dituliskan sebagai V aksen. Maka dari itu, rumus kekekalan momentumnya adalah M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan dalam kurung M1 ditambah M2 tutup kurung lalu dikalikan V aksen. Poin terakhir pembahasan adalah aplikasi hukum kekekalan momentum. Saya mengambil contoh kantong udara. Mengapa? Coba kalian pikirkan. Saat tabrakan mobil terjadi, pengemudi cenderung untuk tetap bergerak sesuai dengan kecepatan gerak mobil. Apabila pengemudi menumbuk kantong udara yang ada di depannya, waktu yang digunakan untuk menghentikan momentum pengemudi akan lebih lama, sehingga gaya yang ditimbulkan oleh pengemudi untuk menabrak kaca depan mobilnya sendiri akan mengecil. Dengan demikian, keselamatan si pengemudi akan lebih terjamin. Oke, itulah semua poin-poin pembahasan untuk materi momentum dan impuls yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti oleh semuanya ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.